Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang Al-Kifli yang bertaubat bersama seorang wanita yang terpaksa ingin berzina karena kebutuhan darurat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang aku tidak hanya mendengarnya satu kali atau dua kali, beliau menyebutkan hingga terhitung 7 kali. Namun aku mendengarkannya lebih dari itu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang bernama Al-Kifli yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa yang dikerjakannya. Suatu ketika ia didatangi oleh seorang wanita, lalu Al-Kifli memberikan kepada wanita itu 60 dinar dengan syarat ia akan melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Tatkala ia berada di atas wanita itu, laksana seorang suami berada di atas istrinya. Wanita itu gemetar dan menangis. Al-Kifli bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah aku memaksamu?" Wanita itu menjawab, "Tidak, namun perbuatan ini tidak pernah aku lakukan sama sekali. Aku tidak melakukannya kecuali karena kebutuhan yang mendesak." Al-Kifli berkata, "Engkau melakukan hal ini sementara engkau tidak pernah melakukan sebelumnya? Pergilah, 60 dinar itu untukmu." Lalu Al-Kifli berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah setelah ini untuk selama-lamanya." Ia pun meninggal pada malam harinya itu. Dan tertulis di pintu rumahnya, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni Al-Kifli." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Juz 4 halaman 657. Hikmah kisah ini yang pertama, bahwa kisah ini sebagai penguat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari seorang hambanya apabila hamba itu sendiri mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Yang kedua, buruknya kemiskinan dan bahayanya bagi orang yang menyandang status sosial tersebut. Sikap si wanita untuk mengotori kemuliaannya dan terpaksa berbuat zina sebagai tuntutan kebutuhannya merupakan dalil akan efek buruk dari kemiskinan. Kalau bukan karena kemiskinan, niscaya wanita itu menjaga kehormatannya dan menjaga harga dirinya. Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kefakiran, dan beliau mengajarkan hal ini kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran." Hadis riwayat Abu Daud, Juz 8 halaman 671, Kitab Al-Adab. Hikmah yang ketiga, bahwa kisah ini juga menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melakukan satu perbuatan buruk, lalu ia tidak melakukannya karena takut kepada Allah dan agar mendapatkan keridhoannya, niscaya Allah menuliskan baginya satu kebaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat berkata, wahai Robku, hambamu itu ingin melakukan kejelekan, sedangkan Allah maha melihatnya." Allah berfirman, "Perhatikanlah ia, apabila ia melakukannya, maka tulislah kejahatan seperti apa yang dilakukannya. Apabila ia meninggalkannya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Hanya saja ia meninggalkannya karena takut kepadaku." Hadis sahih muttafaq alaih. Yang keempat, hikmahnya adalah bahwa dari kisah ini dapat disimpulkan pula bahwa kaum wanita memiliki peranan penting dalam menyebarkan kebaikan, kesucian, dan kemurnian di antara kaum pria. Dan hal ini terjadi apabila ia mentaati hukum syara dalam setiap keadaannya, khususnya dalam hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah seperti pakaian, keluar rumah, berbicara, dan lain-lainnya. Wanita yang menjadi tokoh dalam kisah ini dengan kesucian dan rasa takutnya kepada Allah telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan seorang laki-laki yang telah menghabiskan sepanjang besar umurnya dalam lautan dosa. Laki-laki itu akhirnya bertaubat dan kembali kepada Allah. Kemudian kematian pun menjemputnya dalam keadaan seperti ini, sehingga ia meninggal setelah mendapatkan ampunan. Sebaliknya, kejahatan dan kefasikan wanita pada gilirannya
akan dapat merusak masyarakat secara keseluruhan dan menceburkan jiwa suci ke dalam jurang fitnah. Dalam hadis sahih dikatakan, tidak tertinggal setelahku fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki selain wanita. Hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 242 Kitab An-Nikah. Yang kelima, hikmahnya adalah pentingnya memperhatikan orang fakir agar terhindar dari kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan buruk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.